Halo bre-bre semua. Kita nyebutnya sekarang bre aja ya. Bre lebih akrab lah. Ya nggak bre? Ternyata sampai hari ini Rio aman setelah kemarin membicarakan tentang Sambo, ya kan? Harusnya aman dong. Aman. Kan ya. udah diproses. Nah, ya proses. Ya belum aman kalau belum diproses, tapi udah berani ngomong. Tapi kan belum di talk, salah pura. Ya nggak tahu ya kalau yang kayak begitu ya. Tapi yang pasti hari ini seperti kalau episode-episode sebelumnya kan kita itu intinya kita di sini itu kan cuma sambat, kita cuma terus nyampein unek-unek aja ya kan semuanya. Nah hari ini kita ada kedatangan apa? Tamu yang mempunyai apa gitu? Unek-unek juga, iya. Jadi sebenarnya kita di sini tuh nyampein solusi yang mungkin tidak terpikirkan ya. Pertama nyampein unek-unek dulu dong. Nyampein unek-unek dulu. Habis itu kita kasih solusi. Ya. Walaupun solusinya kadang tidak solutif ya. Mari kita perkenalkan namanya siapa? Perkenalan dulu dong. Kudu kenalan. Ya kudu kenal. Ya namaku Gendon. Agak dikit om, agak dikit. Maju. Bendon. Maklum. Orang tahu podcast. Ya makanya kita ajak podcast. Karena punya kayaknya unek-uneknya tuh banyak sekali. Oh akeh. Itu. Kayaknya. Itu sampai dia tuh punya unek-unek dengan elit global juga punya lu dia. Elit global. Terus kemarin malam tuh aku dikirimin video, sore apa malam. Video itu meja. Terus benda itu dijauhkan. Oke. Terus ternyata dia tuh bertanya, bumi itu bulat atau datar? Bayangin. Nanti itu bisa jadikan podcast sama Bim. Bumi itu apa Bim? Bumi itu apa kalau kamu menurutmu? Menurutmu? Masih datar. Tos. Itu makanya kita ajak podcast yuk. Dia mempunyai unek-unek gitu. Om Bendon tadi yang ngakunya ya Om Bendon. Tapi kita kalau sekarang ini nggak ngebahas soal konspirasi bumi bulat atau datar. Tapi ini kita mau ngebahas satu masalah yang tadi sudah sempat kita cerita juga. Iya mau bahas itu Om ya? Ya. Cerita soal itu. Tapi sebelumnya ini seperti kita biasa, mendukung UMKM. Kali ini kita tidak beli. Gini dong. Dibawain sama Om Bendon, ya kan itu. Enggak di endorse juga, cuma dibawain aja. Apa sih tulisannya apa sih? Tandur ya, tulisannya Tandur. Ya, oke. Tandur Space nih, kopi susu nih. Ini belinya di mana Om tadi Om? Tandur Space itu di mana tadi belinya? Simpang 5. SMA 1. Oh, dekat SMA 1. Betul. Oh, di situ. Dekat Taman Indonesia Kaya ya, benar. Yes. Betul. Taman Jarum kok. Taman Jarum. Tapi kok di situ banyak daun. Ya, Om Bendon ini kemarin sempat kita ngobrol. Sebenarnya ngobrol kita tuh sudah lama sekali. Dia itu mempunyai unek-unek dengan Sri Mulyani. Wah. Kok spesifik banget toh? Kayaknya ini agak berat juga ya. Berat. Karena kalau sudah kita ngomongin pajak. Oh ini kita ngomongin pajak. Ya. Oke. Pajak kalau J-nya dibalik gini jadi apa ya? Jadi palak bukan? Wah. Om Bendon yang ngomong ya. Bukan aku dia. Lo kan kalau dibalik. Oh iya kan bener kan kalau dibalik. Ya bener ya. Enggak sih. Kan bisa balik lagi 360 lagi. Ya, kita ngomongin pajak. Ya, bukan Dirjen Pajak. Bukan. Ya, bukan. Karena kan memang kenapa kita harus menyebut Sri Mulyani? Bu Sri Mulyani kan juga modcast juga Om. Oh iya. Di Deddy Kobuser gitu kan. Itu ngomongin pajak juga. Oke.
Yang mana kalau pajak ini tidak benar sistemnya, jadinya apa Om? Pala, ya kan? Wis tak buka wi. Meskipun bayaranku juga lewat pajak juga sih. Bayaranmu kan dari pajak. Pajak. Betul, APBN. APBD ya. APBD. Ah. APBD. Kita kembali ke Om Bendon lagi. Gak mau dibahas. Kita ngomongin soal pajak. Kenapa sih hari ini kita ngomongin soal pajak? Sebenarnya itu ini gini. Awal mulanya itu adalah bensin mundak jam 2:30 sore. Secara tiba-tiba. Oh, enggak secara tiba-tiba dong bensin naik. Kan udah pada tahu bensin naik. Tahu. Cuman karena waktu itu jam kan rencananya kan tanggal 1. Biar nggak panik, tanggal 1, iya kan? Panik buying. Orang udah ngantri. Jadi ada satu pom bensin yang udah datang waktu itu. Aku nanya tuh. Ini dari jam berapa kemarin bensin ramenya? Dari jam 5 pagi udah rame, Mas. Tanggal 31 Agustus dari jam 5 pagi itu pom bensin itu udah rame. Cuman jamnya kan belum pada tahu jam berapa ya? Belum pada tahu ya. Enggak kan dibilangnya kan per jam 12 malam. 1 September jam 12:01 itu sudah berlaku tarif baru 10.000. Okay. Akhirnya kan pada ngantri, ternyata tidak jadi naik. Iya, kok masih harga segitu. Iya, kan orang pada wah ternyata nggak jadi naik, udah ngantri apa semua ya kan. Terus tiba-tiba digocek dikit, set. Naiknya sore tanpa terduga, jam 2:30 ya, jam 2:30 naiklah bensinnya, Pertalite-nya itu naik jadi 10.000. Betul. Dan akhirnya kan memang masih banyak masyarakat yang membutuhkan dengan harga yang murah. Betul. Tetapi kalau boleh dilihat banyak yang viral di TikTok dan sebagainya. Yang ngantri itu mobil-mobil mewah, bre. Iya kan, gitu. Maksudnya gimana tuh? Kan motorku sing tahun 2001 wing pertama kok, bro. Ngono lho. Nah, hubungannya pajak dengan bensin. Nyambung. Cocok. Betul. Karena kita berusaha untuk subsidi ke negara kita, subsidi ke BBM itu kan dikurangi bagaimana? Menaikkan harga bensin dan menaikkan harga pajak kan gitu. Ya, pajak naik nggak Om? Enggak ya? Enggak. Pajak sih nggak naik. Oh, nggak naik ya. Pajak nggak naik. Tapi kemarin ada temenku yo beli barang lewat eBay. Dulu kayaknya aturannya itu kalau harga di atas 2 juta atau 4 juta itu baru kena pajak ya? Iya. 300.000 kena pajak yo sekarang itu. Kalau yang itu kayaknya aku pernah baca kasusnya deh. Memang ada biaya-biaya yang harus dibayar pada saat biaya masuk. Ngirim barang dari luar negeri itu emang ada biayanya. Memang, tapi ada nominalnya kan. Kalau dulu kalau barang sekian berarti kalau yang biaya yang 200 2 juta itu, 2 juta itu kalau nggak salah ya, itu kalau kita bawa barang dari luar negeri ya. Iya. Bukan ngirim barang. Masukin barang. Ngirim barang sama kita dari luar negeri bawa barang itu beda. Beda memang. Nah itu yang temanku itu yang beli barang lewat eBay. Beli dia masukin barang. Iya ngirim. Kacamata ngirim. Makanya baca aturan. Namanya HS number. Oh. Ini omnya dari pajak juga. Belajar, aku kan rakyat yang suka belajar. Suka belajar atau terpaksa belajar nih? Harus belajar.
Soalnya kalau nggak belajar nggak tahu. Wah, Iya Kalau nggak dong. tahu gampang dikibulin. Ya. Betul. Kan begitu. Padahal udah bener aturan tetap aja dikibulin. Ya. Soalnya juga banyak kan yang kayak begitu. Kan Akhirnya- masalahnya satu, kita kan negara hukum. Nah. Kebanyakan negara hukum banyak aturan. Apapun yang kamu lakukan ada aturannya. Termasuk beli barang dari luar negeri. HS itu singkatan dari Harmonized System. Oke. Oke. Itu gimana Jadi, tuh? numbernya itu setiap negara itu punya aturan sendiri-sendiri. Misal Cina sama Indonesia, itu kalau mereka ngeluarin namanya form E, itu bebas pajak. Bebas pajak. Tapi kalau lu sebagai pembeli nggak minta form E-nya, ya lu datang sini ya tetap dimintain pajak lah. Berarti itu minta form E itu ke penjual misalnya. Betul, ke negaranya setempat. Oke. Rada berat ya pembahasan kita ya. Biasanya pembahasannya. Biasanya kita bahas apa yang kepikiran nih. Pakai teknis begini ya kan? Iya. Ini kita berusaha untuk menaikkan pemikiran kita dikit gitu. Oh, naikkan level. Nah, berarti si Om ini kan paham tentang pajak nih. Ya, tahu. Aturan-aturan tahu lah. Tahu. Tapi pernah nggak dicederai oleh urusan pajak gitu? Sebetulnya kalau diceredai karena memang itu sudah aturan yang dibikin sama Dewan atau katakanlah Dirjen Pajak atau Menteri Keuangan atau Presiden, saya sih ngikutin. Tapi ada hal-hal yang menurut aku Masih kurang. salah gitu. Oh, salah. Pertama, sosialisasinya nggak tepat. Kita kan wajib pajak sudah istilahnya nyumbang pajak ke negara. Kenapa sosialisasi nggak langsung direct dikirimin soft copy kek? Pasti kita baca kok, atau hard copy kok kalah kayak bank aja, kita ada prioritas Iya, bank betul. ya kan. Harusnya mereka sudah punya database. Iya Mana-mana dong. aja yang sudah wajib Sekarang pajak. aturan mereka buat, tahu-tahu kita kenanya tahun belakangan kan, bukan tahun sekarang. Oh iya, bukan Ya kan? bukan tahun berjalan ya. Bukan tahun berjalan, selalu Iya. tahun yang Iya. lalu-lalu. Iya betul. Kan betul. sulit, ya Betul. kan? Itu kelemahannya lah. Terus bagaimana masalah yang tadi aku sampaikan? Kalau kita wajib pajak, udah transaksi antar wajib pajak dikemplang. Dikemplangnya gimana tuh Om? Ya lu namanya jualan pasti perlu modal kan. Perlu. Nah kalau modal itu kita transaksi misal sama Om Gondrong, dia wajib pajak nih. Ya. Atau punya perusahaan A lah, Ya. katakanlah. Habis itu kita transaksi. Transaksi. Sudah ada PO kan, Ya. ada PO, ada performance invoice, kapan bayarnya. Ternyata nggak dibayar nih, otomatis namanya modal sama keuntungan nggak dibayar sama dia sampai ulang tahun happy birthday pertama, kedua, ketiga. Tapi kan pajak tetap kita suruh di transaksinya ini tetap bayar PPN Tetap PPH. dari- Ya. Om Gendon ini tetap bayar nih. Ya. Betul kan? Betul. Nah kalau Tapi aku nggak bayar nih ya. kamu tetap bayar juga. Tetap bayar ya ke harusnya ya. Dirjen Pajak. Tapi Nah, kenyataannya di kasusnya saya, Om. ya kamu sekarang ngerasain kalau misalnya yang ngemplang gantian saya. Modalmu modal sepolo tak sikat sisan kira-kira ke kuadrat ke bayar pajak. Wah. Aku nek iso Lah rasa bayar kalau pajak ruangan kok. ini semua wajib pajak, kabeh tak kemplangi kabeh. Aku tetap laporan, tapi mereka tak kemplangi sak modal lah jikui. Apa kalian setuju? Ya. Enggak dong. Mungkin Enggak buat, harusnya. buat yang nonton nih kurang ngerti, Nah. ini kita pakai analoginya. Analogi, ini ya. di angka. Di angka, Ya, angka. pakai angka. Oke, Nah, di angka. Jadi kan biasanya kalau mungkin yang nonton nih nggak ngerti, wah ini pajaknya gimana aja nih, ada PO, ada apa. Misalnya nih, Om Gendon ini beli ke Gondrong, Helm misal atau misalnya sepeda ada motor. barang lah senilai 10 juta. yang bulat 10 juta aja. 10 juta. Nah. Oke. 10 Istilahnya juta jual itu- beli motor lah. Betul. Gitu. Oke. Jualan kan keluar namanya aku jual ke Om Gondrong nih. Betul. Senilai 10 juta. Nah, sama Set. Di situ di situ kan aku modalnya mungkin 9 juta lah. 9 juta modal. Ya 9 kan? juta. Aku jual ke Om Gondrong 10 juta. Itu Marginnya kan 1 juta. margin kan 1 juta. Oke. Nah,
karena si Om Gondrong ini melarikan diri, otomatis kan aku kehilangan 9 juta kan. Oke. Sama untungnya tadi 1 juta. Oke. Nah, sedangkan Dirjen Pajak tetap akan meminta ke saya Berarti dia nilai belum bayar transaksi nih. ini Dia belum bayar. nggak bayar, bahkan sampai happy birthday. Oke. Oh, aku melayu rak bayar. Jadi, Iya. jadi ini buat bre-bre semua nih ceritanya begini. Gampangnya ya, Om Gendon ini beli barang ke Gondrong senilai 10 juta. Ngejual barang ke Gondrong senilai 10 juta. Oke, ini barang udah dikasih, ternyata uangnya tidak dikirim, tidak dibayarkan. Padahal di situ ada transaksi dan juga pajaknya. Secara faktur. Secara Faktur. Oke, berarti di situ ada modal, ada margin. Dan otomatis ada modal, ada margin, pasti di situ juga Keluar ada pajaknya juga. Betul. PPN Selisih ya? PPN kan kelihatan 900 sama kalau masih 10% ya anggap aja 900 sama 1000 kan selisih 100 rupiah tuh. Betul. Ya kan? Enggak dong. 100 ribu. 9 juta, 9 juta, iya. Ya, 900 900 ribu sama 1 juta kan. Nah, berarti kan kita masih setor negara 100 ribu. Belum PPh-nya. Betul. PPh-nya dari nilai 1 juta itu. PPh itu kan tergantung lagi tuh berapanya angkanya. Bertingkat. Nah, kan tinggal bertingkat atau sudah levelnya tinggi. Kalau level tinggi ya bisa lu kena sampai 20-25%. Betul. Even mungkin lebih tinggi dari itu. Nah, jadi dari 10 juta itu misalnya PPh-nya berapa ya? PPh itu sekarang berapa persen? PPh anggap aja 25 aja. 25%. Berarti dari 10 juta? Dari 10 juta. Enggak, dari 1 juta. Dari 1 juta kali 25%. 25% berarti 250 ditambah 100 ribu. Berarti 350 ribu. Betul. 350 ribu itu dari 10 juta yang harus dibayarkan pajaknya. Padahal modal hilang. Nah, terus ternyata dari itu si uang yang harus dibayar ini nggak dibayar. Nggak dibayar. Barang dibawa lari, uang tidak dibayar, otomatis Om Gendon ini sudah rugi, bisa dibilang tuh rugi 2 kali. Pertama Modal. rugi barang, kedua rugi modal, rugi Juga. rugi uangnya di situ. Keuntungan, Karena barang ya. hilang dong, ya kan? Nah, jadi berarti pertama harus mengembalikan modal lagi 9 juta ditambah 350 ribu dari pajak penjualan. Nah, jadi itu gampangnya nih. Oke? Itu kan seneng aku nek gampang-gampang ini. Itu kan kita bikin hitung-hitungan Karena gampangnya segala urusan itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. nih. Ya, betul. Amin. Betul. Terus Bisa. Ya. Nah, itu berarti kayak begitu kasusnya. Betul. bukan oleh pajak. Wah, terus lanjut. Berarti yang jadi pertanyaannya adalah kalau memang terjadi kasus seperti itu, kenapa yang dikejar ini hanya Om Gendon aja nih yang dikejar nih sebagai dibilang menggelapkan pajak. Betul. Karena tidak dibayar. Tapi saya tetap bayar. Betul, karena mau nggak mau memang harus Harus dibayar bayar. karena sudah terjadi transaksi di situ. Betul. Gitu. Ya. Ngerti nggak? Tahu. Tahu. Iya, tahu aja. Tahu. Nih. Terus Ini otaknya masih loading nih. tahu. Wis aku rak balik modal, ra entuk bati malah bayar pajak ngono ta. Kasarane ngono kan. Yo paham tuh aku toh. Nah, yang jadi masalah Om Gendon adalah kenapa yang dikejar hanya penjualnya aja. Gitu loh. Itu PPh itu yang dikenakan harusnya dua-duanya apa Om Gendon toh apa aku juga kena? Enggak dong, Om Gendon aja. Ya, aku aja dong. Oh. Saya melaporkan PPh bahwa itu? ada transaksi Oh, berarti- ke tempat lu. Berarti dia nggak mau tahu Om. Ya pokoknya istilahnya preman resmi lah gitu aja lah. Apalagi kalau PPh nih, nggak tahu ya ini salah aku atau tidak. Kalau misalnya perusahaan nih, apalagi ya misalnya Om Gendon punya perusahaan nih antar company ya. Iya. PPh perusahaan kena, nah terus pada saat nanti otomatis kan hitung-hitungannya nanti
di SPT tahunan pribadi, di Kalau PPH SPT sendiri juga itu kena juga potongannya. Jadi ada PPH badan sama ada pribadi. PPH badan dan PPH pribadi ada. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang untuk ini nggak tahu benar atau tidak ya. Ini cuman aku pernah dengar aja. Ya, karena kan kamu tahu punya perusahaan kan. Untuk mengurangi PPH perusahaan itu kadang ada yang digedein di PPH pribadi karena tanggungannya kan lebih banyak tuh kalau PPH pribadi ada kalau misalnya menikah anak 1, 2, 3 itu kan makin gede tuh. Katanya. Katanya. Sebenarnya di sini kita membicarakan solusi untuk biar tidak terkena pajak apa gimana? Katanya itu jadi judul oke nih, solusi biar tidak terkena pajak. Judul yang oke. Katanya begitu. Kan, ya, karena kan ya, mungkin loh ya, kan kita kan nggak tahu kita ini apa sih kerjaan cuma gini-gini. Kamu udah nggak punya perusahaan kan? Hah? Udah nggak punya perusahaan kan? Soalnya nanti kalau ada orang pajak ini, wah ini siapa nih? Gitu. Kan ini, apa sih? Mana ada orang kayak begini? Oh iya. Enggak ada. Kalau perpajakan Indonesia itu udah pasti bener. Nggak bakal mencari pajak-pajak dari yang lain. Gitu. Cuman kan intinya, sebenarnya kan intinya kan semua kan sama-sama dibayarkan. Ya. Iya dong, kan benar sama-sama dibayarkan. Ya. Bener dong, kan otomatis jadi nggak ada masalah dong di situ. Iya, nggak ada masalah. Tapi kalau bisa ningkatin pendapatan kan juga oke juga. Loh, ningkatin pendapatan kan bukannya tujuannya kita mendirikan perusahaan ya? Iya dong, nyari keuntungan. Kalau kita. Iya dong. Beliaunya yang narik kan juga sebuah perusahaan. Iya betul. Gitu. Aku anggap perusahaan ya beliaunya yang narik. Karena juga butuh pendapatan untuk membayar subsidi itu tadi. Katanya. Dengan cara ngemplang. Ya, kalaupun misal aku jadi orang pajaknya nih, ada kasus seperti itu, masa bodoh. Ya pastilah. Pasti masa bodoh ya, bener kan? Pasti itu malah dialami Om Gendon yang kan? aku alamin mereka masa bodoh yang tertipu. Malah kita disuruh laporan ke polisi. Nah, akhirnya gitu. Ya itu transaksi kamu. Kalau kamu tertipu, ya kamu laporan ke polisi lah. Karena masuknya pidana harusnya. Ya, tapi jangan lupa, kamu juga bayar pajak kan? Iya, loh. Makanya saya tetap bayar pajak, tapi apakah negara ini dengan sistem sekarang ini akan melindungi para maling? Bahkan si polisi sama orang-orang pajak pun, bahkan Pak Presiden ataupun orang dewan, semuanya pegawai negeri adalah dapat gaji dari mana? Dapat gaji dari wajib pajak. Wajib pajak. Sedangkan PR-nya negara ini gimana caranya semua orang kalau bisa transaksinya kena pajak kan. Bagaimana membuat setiap individu juga pengen jadi wajib pajak. Betul, gampangnya tapi kan pemerintah ini kena pajak nih. Nah, tapi pemerintah pertanyaannya, pemerintah bagaimana memicu itu? Enggak ada solusi sampai sekarang. Nah, kalau permasalahannya seperti itu, solusinya gimana tuh kalau menurut Om Gendon nih? Yang kan tadi itu ceritanya udah tuh, ya kan? Solusinya kayak gimana yang harus dilakukan? Sebetulnya solusi ini efeknya akan buat negara kita supaya meningkatkan pajak. Oke. Yaitu setiap transaksi antar wajib pajak itu dilindungi oleh negara. Oke. Karena Dirjen Pajak tahu kekayaan setiap orang yang punya NPWP kan. Nah, jurusitanya aja yang main gitu loh. Main dari mana? Dari laporan transaksi bahwa kita udah dikemplang berapa bulan nih. Nah, kenain denda aja setiap bulannya. Apakah 2% sampai 5%, 10%, terserah regulasinya mau dibikin gimana. Karena mau nggak mau si pengemplang ini itu dia pasti tetap ada laporan pajak, pasti tetap ada transaksi juga. Nah, itu bisa dikenakannya di situ. Betul. Oke, misalnya entah ditambahin pajaknya. Ditambahin bukan pajaknya, berapa persen value dari value transaksinya itu. Akhirnya ibaratnya dikenakan denda lah. Kenain denda. Dendanya buat negara aja gitu. Otomatis saya kalau regulasi ini dijalankan sama Dirjen Pajak dan ada aturannya, otomatis akan mengikis orang-orang yang jahat. Ya kan? Betul. Sedangkan polisi dan semuanya ini kan dibayar oleh
wajib pajak. Betul. Ya kan? Betul. Kenapa wajib pajak nggak dilindungin? Bukan cuma pejabat yang dilindungin dong. Tapi transaksinya yang kita minta dilindungin. Sehingga kita sebagai wajib pajak akan berani setiap transaksi asal sama punya NPWP atau ada fakturnya. Betul. Sehingga semua pengusaha akan berani transaksi dengan siapapun. Sehingga namanya pendapatan pajak akan meningkat pasti. Berarti kejahatan akan menurun. Nggak ada penipuan, otomatis bisa dilindungi juga. Betul. Terus bayar pajak pun juga bisa lancar juga kan. Betul. Dan itu satu-satunya cara untuk siapa? Untuk pemerintah menarik semua orang pengen jadi wajib pajak. Karena banyak loh petani-petani yang transaksinya dikemplang sama tengkulak, pedagang pasar banyak yang ditipu sama orang, itu banyak. Iya kan? Kalau Rio punya masalah yang sama nggak dengan waktu dulu kamu bekerja di sebuah perusahaan? Enggak ada. Masa nggak ada? Enggak ada. Bohong lo, tadi cerita lo. Tadi cerita lo, bohong. Bangsat, omongan off air. Omongan off cam di bawah sama dia. Enggak. Jadi gini, bre itu singkat kata Rio juga mengalami kasus yang sama tuh. Ya kan? Seperti itu ya. Terus Rio nggak, karena Om Gendon ini tapi kan bayar masalahnya udah bayar kalau pajak. Waktu itu Om Gendon kan antara dua instansi nih. Yes. Kalau aku waktu itu ada tiga instansi. Jadi makanya waktu itu aku sebagai penjual, terus ada satu sebagai kasarnya sebagai penengah lah ya kan. Nah terus sama user. User sudah membayar ke penengah karena yang transaksi jual belinya adalah si penengah ini ke user langsung. Nah tapi di penengah ini juga ada transaksi ke aku nih, kontrak ya, kita ngomong kontrak ya. Itu legal. Nah, yang di mana dia harus ngebayar sejumlah uang yang sudah dijanjikan sebagai pajaknya ada di situ, barangnya juga ada di situ, ya kan? Yang sudah dibayar setelah marginnya dia keluar, karena kan sebagai penengah kan biasanya cuma ngambil margin ya. Tapi fullnya ya kayak tadi modal, keuntungan apa semua pajak itu juga memang harus dibayarkan. Itu dibawa lari, nggak betul. Bukan tidak dibayarkan, tidak diberikan. Berikan ke penjual. Nah terus habis itu akhirnya karena memang kita berkewajiban untuk bayar pajak. Faktur keluar semua. Faktur udah keluar, nih dari end usernya otomatis sudah keluar dong. Kan? Nah akhirnya kita bilang, loh kita nggak bisa bayar. Kenapa? Sedangkan ini udah selesai. Ini udah dibayar, duitnya udah. Cuman masalahnya ini kita kasih kontraknya. Ini kita kontrak dengan ini. Sebagai penengah kalau di bidang SDM itu UPK. Nah terus dari UPK ini dia ke end user, yang dimana UPK ini harus membayar ke pemilik UP. Tapi tidak dibayarkan. Terus kita mau bayar pakai apa? Karena kan itu nominalnya cukup besar ya kan gitu. Nah kita mau bayar pakai apa? Uang segini banyak gitu loh. Sedangkan kita harus nutupi ini modal kerja, modal apa semuanya gitu. Akhirnya kita bilang ya kita tidak bisa untuk ngebayarin ini, terserah gimana solusinya. Coba kita dibantu. Nah waktu itu kebetulan dari KPP menghubungi ke KPP di mana si penengah ini menjadi wajib pajaknya, itulah yang ditagih. Karena mungkin loh ya, ini kayak tadi kita ngobrol, ini sebenarnya regulasinya tidak ada. Belum ada. Regulasinya tidak ada, tapi mungkin karena nominalnya cukup besar. Ini untuk pendapatan daerah, dia mau untuk effort lebih untuk ngejar ini. Gitu. Karena ya kan gampangnya kayak gini deh, kenapa mobil ada balik nama atau apa mungkin ya, ini gampangnya. Kenapa mobil ada balik nama, misalnya nih plat B. Plat B tapi di Semarang tinggalnya gitu. Otomatis dia pakai jalan di Semarang, dia pakai penerangan di Semarang, dia pakai jalan yang diaspal di Semarang. Gitu. Tapi pendapatan dari kendaraannya yang masuknya ke
bisa dibilang merusak lah ya. Kan merusak ya itu. Karena kan dipakai terus. Itu masuknya ke Jakarta. Otomatis dari kota Semarang pasti nggak bisa kayak gini, nggak dapat apa-apa. Kita habis doang nih. Enak gitu. Jakarta yo. Analoginya seperti itu. Gitu. Akhirnya dikejar tapi itu yang akhirnya dikejar karena dia nggak mampu bayar. Betul, karena kita ngomong aja. Sedangkan Om Gendon ini sudah bayar. Sudah bayar. Punya kewajiban bayar ya dibayar ya. Ya dibayar. Tetapi tidak dikejar. Betul. Ya, karena harus bayar. Betul. Masa bodoh harus bayar kan ngono kan pikiran. Nah, kita disuruh lapor polisi. Malah disuruh lapor polisi. Nah, antar polisi di sana sama kejaksaan mainlah. Akhirnya ya bye-bye. Oknum. Ya, terserah lah. Kalau kita kan masih pengen podcastnya lama nih. Oknum. Berarti nggak ngejar. Oh. Kalau boleh tahu itu transaksinya senilai berapa? Nggak usah diomong lah. Berarti itu dia MM-an nih. Yes. Kalau MM-an kita ngomongin pajaknya. Yang apa? Yang penting kan gua terlapor. Pokoknya yang untuk ngurusin pajaknya Om Gendon ini. Kenapa? Nggak bisa kerja Anda berarti. Bukan. Meskipun harusnya ya karena kalau kita ngomong udah hati nurani dan lain sebagainya tentang apa. Enggak. Harusnya tapi kan udah tanggung jawabnya dia. Message-nya di sini saya tuh pengen nekankan buat pemerintah Indonesia aja. Kalau ada regulasi itu kan PR-nya Sri Mulyani juga jelas pengen meningkatkan pajak. Pendapatan. Kalau pengen meningkatkan pajak, pengen wajib pajaknya juga bertambah, ya keluarin regulasi itu aja. Gampang toh. Untuk melindungi transaksi itu tadi. Iya, dan kalau itu terjadi, aku rasa semua wajib pajak berani untuk transaksi. Oh, masalah nanti misalnya ada yang tertipu atau apa, paling tidak yang menipu kena sanksi juga. Betul. Oke. Untuk dan aku rasa ya semua, dan kalau regulasi itu keluar, negara Indonesia satu-satunya di dunia yang punya regulasi itu loh. Oke. Oh ya? Iya. Untuk para mafia, kalau ini regulasinya keluar, Anda harus putar otak lagi berarti ya? Betul. Cara itu pasti ada. Pasti ada. Ada celah. Tapi pikirin nanti lah. Gitu. Yang penting buat negara ini dulu lah. Betul. Yang penting buat negara ini aja. Kalau prediksinya tahun sampai 2045 kelamaan, aku rasa 5 tahun kita bisa nomor 1 kok. Asalkan regulasi itu ada loh. Karena mau nggak mau orang-orang yang pinter-pinter nyari peluang pasti bakal tetap ada, mau digimanain aja. Betul. Tapi paling nggak kita mengurangi celahnya aja. Betul. Pasti. Kalau cari peluang pasti lah yuk. Kalau itu pengen butuh regulasi secara cepat Om. Apa? Bikin kami berdua lah Om ya. Pasti. Untuk buat jadi ini. Apa beri? Walcott. Enggak. Nanggung lah. Untuk supaya podcastnya lebih gede lagi. Gila, ini ada unek-unek tentang pajak aja ke kita loh. Iya. Kan luar biasa. Kita juga heran semua sih. Semua kena loh. Apanya tuh? Ya semua pasti kena lah. Semua pasti kena pajak. Ya makanya gampangnya kenapa semuanya kena? Oh kata yang benar, kita beli kayak begini doang, ini ada pajak ini 10% nih. 11%. Misalnya begini. Iya, makanya kita ngomongnya simpel aja. Ini kita ngomongin 11%. Oke, pajaknya kita beli minuman apa aja, misalnya nih 11% di restoran dimanapun 11%. Ternyata setelah ini kita bayar nih misalnya. Gak enak. Kita bukan itu. Kita bayar 10.000 ditambah 11%. Jadinya 11.000. 11.100. 11.000 lah kita bilang 11.000. Kita bayar 11.000. Jebret. Ternyata pajaknya nggak dibayar. Ya. Oh. Itu kan kita sudah rugi. Iya dong. Betul. Oh iya, karena kita mengeluarkan uang untuk bayar pajak itu kan lebih. Betul. Uang lebih. Kita sudah mengeluarkan uang untuk bayar pajak, ternyata pajaknya tidak dibayarkan. Sebenarnya banyak hal simpel kayak dari pajak, nggak perlu yang harus yang gede-gede, nggak. Simpel seperti itu aja.
Tapi menurutku sebelum ngeluarin regulasi tentang perusahaan gede seperti Om Gendon ini, ada yang belum bisa ngasih regulasi tentang transaksional yang misalnya kuliner nih. Menurutmu gudeg Mbak Tum bayar pajak nggak? Orang nganggo komputer. Ojo bos. Orang dipajak wis larang. Kendir TV, ketawa tanpa khawatir.